Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar prakarya tentang kerajinan ya. Seperti pertemuan yang lalu, kalian telah mencari ya contoh-contoh kerajinan bahan lunak, ataupun kalian sudah merangkum dari apa itu kerajinan bahan lunak ya. Oke, yang pertama, beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu bisa berupa tanah liat, getah, wedoh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, cor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua itu disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Contohnya kemarin udah ya, ini ada produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, kita lanjut. Prinsip kerajinan bahan lunak. Ya, pada prakteknya kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Yang pertama, keterampilan tangan. Pasti ya, kerajinan dibuat itu dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Kalau kerajinan berarti handmade ya, dibuat tangan langsung. Yang kedua, ada keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, terampil orangnya ya, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Ya, misalnya itu pemahat itu kalau buat patung pasti ada detail-detail yang sangat rumit dan hanya dia yang terampil, berarti hanya dia yang bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Oke, contohnya yang pertama pasti ya, ada kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut ya, sehingga dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya ya jelas ya, produk aksesoris ya seperti gelang, kalung, bros, dan cincin ya. Kemudian yang kedua ada kelengkapan suatu benda. Oke, contohnya itu kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, maka keramik bisa dilepas dan dipasang pada kotak tisu yang lainnya ya. Jadi keramik itu hanya melengkapi suatu benda. Yang ketiga ada kelengkapan rumah tangga atau bangunan. Produk kerajinan dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah, contohnya air mancur yang berbentuk kodok di taman rumah. Nah, itu kerajinan tapi hanya untuk hiasan atau pelengkap ya.
Oke, yang keempat ada kelengkapan atau keperluan ritual upacara adat. Ya, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dimanfaatkan. Contoh lilin. Ya, lilin ini banyak sekali digunakan untuk ritual dan pesta adat. Atau kalian kalau ulang tahun pasti kan pakai lilin ya. Nah, itu merupakan pelengkap, bukan untuk upacara adat tapi ya pelengkap upacara ulang tahunnya gitu ya. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. 4, merupakan petanda atau simbol. 5, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6, sebagai bagian dari karya seni. Ya, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis ya. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapatkan, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena adanya daya jual yang tinggi, lebih praktis, ekonomis. Meski demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah merangkum tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada bahan lunak alam, bahan lunak buatan. Bahan lunak alam merupakan bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Itu ya, ada A, B, C, D, E. Kemudian yang kedua ada bahan lunak buatan. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi bahan lunak lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya itu bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, itu contoh-contohnya ya, A, B, C, D, E, F. Oke, keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam itu bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Yang pertama, tanah liat. Nah, tanah liat ini juga memiliki beragam warna, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, coklat tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Tiap warna bergantung pada kandungan tanah tersebut. Berwarna lebih putih berkaulin, luar lebih berwarna dan luar lebih terlihat kemerah. Tanah liat standar memiliki dasar hingga 1300, sedangkan
earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Stone itu berarti batu ya. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Nah, jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut dengan keramik. Untuk membuat kerajinan ini biasanya campurannya hanya tanah liat dan air ya. Oke, kemudian yang kedua itu kulit. Pasti ya, kulit itu berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk, dikuliti ya. Oke. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kemudian kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Jelas ya. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air, maka akan merusak tekstur kulit. Yang C, getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Pasti ya, warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak cemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah ini harus dimasak terlebih dahulu supaya lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tapi lama-kelamaan akan mengeras ya. Kemudian flour clay, pasti flour itu tepung ya, berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kalau kalian mau membuat roti ya, pastikan adonan tepung pakai air kemudian dibuat kalis. Karena dari tepung maka dia tidak tahan terhadap air ya, kalau terkena air pasti akan rusak. Yang kedua ada bahan lunak buatan, sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam dengan maksud untuk mendapat efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Itulah bahan lunak buatan. Contohnya polimer clay dan plastisin. Nah, polimer clay plastisin ini memiliki ciri yang serupa ya, sehingga memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakannya antara polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Siapa yang pernah main plastisin? Nah, pastikan dia kalau plastisin itu berminyak ya. Fiberglass yang memiliki tekstur cair dan jika mengering akan mengeras. Misalnya itu gantungan kunci kalian yang bening-bening itu berasal dari fiberglass. Gantungan kunci yang bening, terus kemudian di dalamnya biasanya ada ornamen kupu-kupu ataupun yang lainnya ya. Kemudian lilin, parafin, udah tahu ya, pasti berwujud padat namun jika dipanaskan akan mencair. Nah, pengolahannya ini biasanya dengan cara dicetak. Yang keempat ada gips. Sebenarnya wujud gips itu bubuk kemudian dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan ini akan mengeras jika didiamkan ya. Oke, oleh karena itu harus dengan cara dicor atau dicetak. Sabun ya, semuanya di rumah punya sabun ya. Sabun berwujud padat ya, yang biasa dijual di warung-warung, yang sabun batangan itu padat ya. Nah, karena padat ini biasanya ada ukiran, bisa diukir ya. Ini bisa juga diparut atau dihaluskan
ya, dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan juga akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambahkan yang warna saat sabun dibuat adonan. Oke, itulah penjelasan untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, pelajari proses produksi kerajinan bahan lunak. Ya, kalian baca-bacalah. Untuk kali ini cukup satu pertanyaan. Apa bedanya bahan lunak buatan dan bahan lunak alam? Oke, silahkan nanti dijawab, dikirim ke grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.